Halo guys, pada video kali ini kita akan membahas raket baru dan raket yang akan kita bahas adalah raket dari brand Masbold yang serinya Woven Gold Limited Edition ya, raket keluaran terbaru dari Masbold. Dan ini kemarin ternyata banyak sekali yang request ya, sudah beberapa bulan lalu request minta di-reviewkan raket ini ya, dan ini sudah kita datangkan guys ya. Nah, ini raketnya sudah terpasang senar ya. Ini jadi raketnya sudah sempat saya pakai di beberapa kesempatan dan kemarin kebetulan saya sempat melawan musuh yang secara level di atas saya ya. Beberapa kesempatan saya pakai melawan musuh yang levelnya di atas saya. Jadi lumayan saya bisa mengeksplorasi ya, memaksimalkan raket ini. Jadi nanti saya akan memberikan first impressionnya juga ya, selain nanti kita akan membahas spek dan detail di raket ini guys ya. Oke, langsung aja kita mulai review Masbold Woven Gold Limited Edition. Nah, untuk harganya, ini adalah raket Masbold pertama yang saya beli paling mahal ya, jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Dulu pernah Woven Tech 60 pernah, Woven Tech 90 pernah, Blue Flare, kemudian Masbold Superstar 11 ya, saya masih punya, kemudian Woven Black Limited Edition ya, tidak lebih mahal dari ini ya. Ini kemarin saya dapat harganya di angka 800-an ya. 800-an dengan paketannya satu batang raket, kemudian senar ya. Kemarin pilihannya ada Yonex BG80 sama BG66 Ultimax ya. Saya ambil yang Ultimax aja. Kemudian dapat free-nya ini guys ya, RS Eco Grip ya. Nah, ini overgrip dari RS. Ini bonusannya ini ya. Kalau paketannya raket sama senar ya. Kalau yang hanya batangannya aja kemarin kayaknya ada, tapi harganya nggak terlalu jauh berbeda dengan kalau dengan paketan, makanya ini saya ambil yang sekalian aja dengan paketannya guys ya. Nah, meskipun ini sudah terpasang senar, saya tidak pasang dengan senar ini ya, tidak pasang dengan BG66 Ultimax, tapi saya pasangkan dengan senar dari Fly Power yang serinya FP plus 62 Jawara. Kenapa? Karena nanti kalau saya kasih senar yang bagus, ini kan senarnya enak ya guys ya, Ultimax itu enak. Takutnya nanti jadi tidak tahu ya performa dari raket ini seperti apa ya, karena merasa senarnya bagus pasti kan udah jadi terasa enak ya. Jadi itulah alasan saya kenapa saya sering menggunakan senar-senar yang biasa ya. Oke, kita akan lihat untuk cat desain dan kosmetiknya, desainnya secara umum seperti apa ya. Ini sekilas kalau saya perhatikan warnanya dominan itu dia hitam, kemudian warnanya ya kayak gold gitu, meskipun goldnya itu tidak yang tingkat kuningnya tuh tidak yang kayak emas-emas batangan gitu, enggak, tapi goldnya tuh kayak gold yang punya warna yang berbeda, dan memang ini warna-warna yang jarang sekali kita temukan ya di raket. Jadi ini menarik sekali ya, punya karakter ya. Jadi kalau teman-teman pakai di lapangan, kita lihat dari jauh ya, wah ini pasti Woven Gold Limited Edition ya. Nah, seperti itu ya. Finishingnya bagus, ini rapi ya, dan ini dibuat glossy ya. Shaftnya glossy, kemudian ke bagian atas ini juga glossy ya. Dan di bagian atas untuk item-itemnya ini, itu kita bisa lihat secara dekat ini motif wovennya gitu guys ya. Nah, seperti itu guys ya. Jadi menarik ya. Kalau desain ini simple aja sebenarnya ya. Mas Bot sering menawarkan desain-desain yang simple seperti ini ya. Tidak banyak variasi-variasi di raket ini guys ya. Oke, kita ke bagian atasnya sini ya, bagian frame kita bisa lihat tulisannya ada woven, kemudian di sini ada super nano system ya, di kanan dan kiri, di baliknya juga kurang lebih sama ya. Seperti itu, tidak ada tulisan lain ya. Kalau untuk framenya ini standar ukurannya, jadi tidak compact ya, tidak compact, tidak kecil, jadi sweet spotnya dia luas. Kemudian jumlah grommet ada 76 ya, sekilas saya perhatikan, ada grommet U 4 buah di bagian bawah, kemudian ada grommet merah, 2 di atas untuk menandakan ini di tengah ya. Kemudian cekungan luar framenya sampai di bawah sini guys ya, jadi menarik. Kemudian, nah frame shape-nya ini menarik juga guys ya, karena frame shape-nya kalau saya perhatikan ini dia tidak aerobox ya, jadi kayak ada lancip-lancipnya. Ini kalau di model-model seperti ini banyak diterapkan di raket dengan frame compact, jadi dia aeroforce gitu guys ya. Sekitar tujuan memang flat, kemudian dia menuju ke atas ya, itu dia aeroforce ya. Aeroforce ya, jadi memang dia agak pipih, aerobox tapi dibuat lebih pipih. Jadi tentunya raket ini memiliki aerodinamika yang bagus ya, menunjang untuk permainan-permainan cepat mestinya ya, ayunannya mestinya dia enak ya. Oke, seperti itu. Kemudian lebar poros frame-nya saya ukur dengan jangka sorong di angka 10 sekian ya, 10 sekian milimeter. Oke, seperti itu. Kemudian kita ke T-joint-nya ada logo dari Masbold. Kemudian kita ke shaft-nya. Untuk stiffness-nya ini yang saya rasakan ini
cenderung kaku daripada flex ya. Mungkin teman-teman bisa merasakan ini medium ya. Kalau di brand Yonex ini biasanya medium dan ke medium stiff ya. Itu seperti itu ya. Kemudian untuk diameter shaftnya di sini saya ukur dengan jangka sorong mulai dari di atas kon ini 7,17 kalau nggak salah, di tengah 7,19, semakin ke atas semakin tinggi angkanya. Jadi ya secara umum ya 7,1 seperti itu ya. Nah, tulisan yang kita bisa temukan di bagian shaftnya di sini ada nama serinya Woven Gold ya, warna orange gitu. Kemudian ada limited edition-nya ya, dengan warna silver di sini ya. Oke, kemudian di baliknya juga sama. Kemudian di sampingnya di sini ada keterangannya, spesifikasi raketnya 4U ya, even balance dan string tensionnya 35 lbs ya. Dan kalau saya perhatikan dari spesifikasi raketnya, ini kurang lebih mirip dengan Masbold Superstar 11. Kemudian Masbold Black juga seperti ini. Blue Flare juga kurang lebih sama seperti ini. Jadi secara karakter ini ada mirip-miripnya. Cuma ini memang wahnya karena dia limited edition, kemudian ada teknologi wovennya ya. Dan kemarin saya coba mencari spesifikasi manufaktur di website resminya tuh saya tidak menemukan ya. Tapi kalau nggak salah saya lihat di mana ya, itu katanya ya spesifikasinya juga menarik. Nanti kalau ketemu nanti akan saya tampilkan di layar ya. Oke, kemudian kita bisa lihat lagi tulisan yang lain di sini ya, design and engineered in Korea, kemudian Korea register number bla 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 ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kita akan lihat untuk berat dan balance point railnya ya. Nah, kita ke bagian konnya seperti ini ya, seperti biasa ya, kurang lebih. Kemudian handle gripnya handle gripnya itu di angka 8 cm. Jadi bisa dikatakan kecil ya. Kalau di Yonex itu mungkin G6 gitu ya. Jadi ini asik ya. Kalau kalian timpa dengan overgrip ya ini tidak terlalu tebal. Jadi asik menurut saya ya. Kemudian untuk end cap-nya seperti ini guys. Nah, raketnya sudah kita timbang dan juga ukur balance point-nya. Untuk beratnya realnya 84 sekian gram. Jadi sesuai 4U. Kemudian balance point-nya tuh di angka 295-296. Jadi sesuai even balance ya. Nah, dengan melihat spesifikasi raketnya, tentu ini adalah raket yang secara all-round mestinya kuat. Kalau di brand Yonex ini kayak Arc Saber ya, jadi raket tipe-tipe kontrol ya. Nah, meskipun begitu, menurut saya raket ini memiliki profil yang lengkap, karakternya lengkap. Untuk power mestinya oke, karena dia sudah mulai ke head heavy ya. Di beberapa brand mungkin ini menyebutnya slightly head heavy, jadi secara power oke, meskipun tidak yang powerful banget ya kalau kita melihat spesifikasinya ya. Untuk kontrol mestinya oke, dapat karena shaftnya ini menurut saya cenderung kaku, tidak flex ya. Jadi untuk akurasi ya, apalagi ini mestinya oke ya. Dan hard swing pun ini juga tetap stabil ya, tidak yang kayak ada delay-delay gitu, tidak. Kemudian swing speed-nya juga oke mestinya, karena balance point-nya tidak terlalu tinggi, kemudian berat raketnya oke, standar 4U, kemudian didukung juga dengan frame shape-nya yang Aeroforce ini mestinya swing speed-nya ini enak. Jadi menurut saya raket ini ya secara spesifikasi memiliki profil yang lengkap. Jadi ya untuk all rounder ya, untuk all rounder mestinya ini masuk banget ya. Nah, kemarin saya cukup terkejut juga ya dan heran kan raket ini kan dibuat khusus untuk Praven Jordan ya. Kalau kita perhatikan dari gaya bermainnya, itu kan dia kan punya power yang memang besar banget ya. Mix double dan memang punya power yang besar ya. Saya cukup heran juga kenapa menggunakan raket dengan yang karakternya seperti ini, tipenya seperti ini ya. Tapi kalau menurut saya ya, memang dia mengatakan, power-nya bisa meledak ya, bisa bagus, bisa kencang, karena dia memang sudah punya modal power yang bagus ya. Dan memang raket ini ya, suatu raket misalkan generate power-nya itu tidak selalu, dari faktor berat dan balance point, tapi juga bisa dimaksimalkan dari swing speed-nya ya. Kalau teman-teman bisa memaksimalkan swing speed-nya, itu impact-nya juga bisa besar ya. Mungkin itu, alasan kenapa dia kemudian merasakan raket ini power-nya besar, karena dia bisa memaksimalkan swing speed-nya. Kalau kita perhatikan dari frame shape-nya yang ada lancip-lancipnya ini yang Aeroforce, ini akhirnya bisa membuat raketnya memiliki swing speed yang kencang dan akhirnya ketika impact dengan shuttlecock itu dia juga akhirnya bisa maksimal ya. Itu yang membuat raket ini ya kalau bagi Pravin Jordan akhirnya raketnya enak ya. Nah, seperti itu ya. Kalau secara umum kalau buat saya pribadi ya yang hobis ini ya melihat raket ini ya raket all-round ya dan memiliki profil yang lengkap ya di semua pukulan mestinya ini enak guys ya. Oke, seperti itu ya untuk berat dan balance point rail-nya dan ini raketnya sudah terpasang senar. Senarnya saya pasangkan dengan senar Fly Power FV Plus 62 Jawara, senar terbaru dari Fly Power ya. Mungkin teman-teman tertarik ya bisa mencoba untuk reviewnya ini sudah ada, silakan cari di video saya guys ya. Nah,
Ini kita terapkan di raket ini dengan tarikan crossnya 29, mainnya 27 lbs, mesin digital dibuat 4 simpul, gitu yang soundnya seperti ini guys. Oke, nyaring. Nah, mantap ya. Tarikannya lumayan tinggi untuk ukuran senar 0,62 ya. Nah, menariknya kemarin waktu saya sempat membuat short untuk video ini, kemudian ada yang komen, ada juga beberapa komen lain ya, yang request, kemudian mengatakan raket ini kok getar ya. Nah, gini teman-teman, pengalaman saya ya, ketika saya menggunakan raket ini, kalau saya pribadi tidak merasakan feel getar di raket ini ya. Meskipun ini tarikannya lumayan tinggi untuk ukuran senar 0,62 ya. Nah, tapi saya bisa katakan, kenapa bisa merasakan feel getar atau kayak kurang stabil gitu guys? Karena ini adalah efek dari wovennya ya. Pengalaman saya memang menggunakan raket dengan material woven dengan yang non woven, memang yang woven ini bisa memberikan feel keras ya. Akhirnya itu bisa apa guys ya, berdampak teman-teman bisa merasakan kayak oh, kayak jadi bergetar gitu guys ya. Nah, tapi kalau yang saya rasakan itu tidak seperti itu karena memang efek dari wovennya ya, karena dia memang nyamannya ya tidak biasa jika dibandingkan dengan material biasa. Jadi itulah efek yang diberikan oleh wovennya. Jadi memberikan feel kayak keras gitu ya. Sebagian lain akan mengatakan wah ini solid, terasa solid seperti itu ya. Kalau saya pribadi tidak merasakan getaran di raket ini meskipun ini tarikannya 29 itu lumayan tinggi ya untuk senar ukuran 0,62 ya. Nah, sekarang saya akan memberikan first impression untuk raket ini guys ya. Nah, karena ini raketnya, kalau kita perhatikan spesifikasinya ini ya untuk all rounder. Jadi ini raketnya saya banget guys ya. Ini raketnya karakternya saya banget dan saya terkesan ya tentu aja kemudian puas dengan performa dari raket ini karena raketnya enak di semua pukulan ya, untuk power, untuk kontrol, swing speed itu enak ya. Kemudian ya raketnya ya kalau sesuai dengan dia bermain tuh pastinya enak bisa dimaksimalkan ya. Dan secara harga ya oke, harganya memang lumayan dan dengan performa yang diberikan menurut saya ini juga sudah oke karena wovennya ini memberikan feel solid yang lebih lagi ya. Jadi kalau saya bandingkan dengan Superstar 11 tentunya berbeda, yang ini terasa lebih solid, lebih berisi ya, dan seperti ada kayak tenaga gitu guys ya. Nah, karena kan memang perbedaan material itu bisa memberikan perbedaan performa ya guys ya. Jadi menurut saya ini oke. Cuma memang karena kebetulan kemarin ketemu dengan musuh yang memang kuat secara level di atas saya bisa memaksimalkan raket ini, mengeksplorasi lebih ya. Jadi bermain power, 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 power ya. Memang ada kalanya powernya bisa meledak ya, tapi tidak bisa terus-menerus guys ya, karena ini bukan raket tipe power ya. Jadi permainannya harus variatif ya, harus kontrol, drive ya, kombinasi gitu guys. Kalau hanya power, 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 ini nanti tergantung power si usernya. Karena saya powernya biasa aja. Jadi dari sekian banyak kesempatan nyemes, yang tembus cuma beberapa aja guys ya. Jadi banyak yang bisa dikembalikan ya. Jadi itu tadi ya, raketnya bakalan powerful kalau si usernya punya power yang bagus juga ya. Nah, kalau dari raketnya tentu aja ada keterbatasan generate power melihat spesifikasi yang ditawarkan seperti itu ya. Kalau untuk hal yang lainnya enak, menurut saya enak ya. Cuma catatannya itu tadi ya. Secara umum punya profil yang lengkap dan kemampuan yang menurut saya merata. Jadi tidak ada yang wah di salah satu sisi guys ya. Oke, itu aja dulu ya yang bisa saya sampaikan first impression untuk raket ini dan juga spesifikasi dan detail raketnya. Nanti untuk review pemakaiannya akan ada video tersendiri ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman yang sudah mencoba raket ini. Boleh sharing pengalaman teman-teman semua. Kita jumpa lagi pada video-video yang lainnya.